Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aslatul Satya Mahendra dengan NRP 110 kelas 2 D4 ITD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan pra PDBL kemarin, yaitu membuat project aplikasi berbasis web tentang sistem peminjaman ruangan di kampus. Baik, langsung saja kita lihat untuk hasil webnya. Nah, ini merupakan tampilan dari project yang sudah saya buat. Seperti biasa ya, di atas ini ada header yang berjudul sistem peminjaman ruangan kampus, lalu ada sidebar di kiri dengan dua menu utama, yaitu peminjaman dan ruangan. Di peminjaman ini ada tabel yang berisi ID, peminjam, ruangan, waktu mulai, dan lain-lain. Terus di halaman peminjaman ini kita bisa meng-create peminjaman. Langsung masuk form, kita isi formnya misal ini, namanya dia, terus ruangan di ruang rapat pasca 18. Nah, di sini juga di formnya ada ketentuan. Misal, kalau misal salah satu fieldnya itu belum keisi, dia itu nggak bisa disimpan. Nah, jadi langsung muncul jam selesai wajib diisi kayak gitu. Nah, ada lagi, kalau misal waktu selesainya itu lebih dulu daripada waktu dimulai, itu dia juga nggak bisa disimpan. Nah, jadi waktu selesainya itu harus lebih besar dari waktu dia mulainya, misalnya ya, perubahan. Nah, dia langsung muncul di daftar peminjaman kayak gini. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa melihat detailnya. Nah, informasi peminjaman, jadi kayak ID-nya, nama peminjamnya siapa, ruangannya, waktu mulai, waktu selesai, durasinya berapa. Terus kita juga bisa mengupdate statusnya. Misal, kita mau mengupdate-nya jadi pending nih. Terus misal kita bisa ubah jadi rejected. Nah, kayak gini. Lalu kita kembali. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kita juga bisa mengupdate-nya. Misal aku mau ganti nih di hall D4. Kita update. Nah, dia bisa langsung ganti ke hall D4. Terus kita mau menghapus, kita juga bisa langsung hapus. Oke. Nah, dia langsung menghapus kayak gitu ya. Terus untuk daftar ruangannya ini ada tabel kayak ID, nama ruangan, kapasitasnya berapa, dan aksi. Kita bisa menambahkan nama ruangan, misal lapangan merah dengan kapasitas 1.000 orang, simpan. Kayak gini. Terus ini ada, lihat detail, ada edit ruangannya. Jadi misal kita mau ubah kapasitasnya nambah jadi 200. Update ruangan, dia langsung update jadi 200. Kalau misal kita mau menghapus, tinggal dihapus saja kayak gini. Nah, itu untuk tampilan di front end-nya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk alur front end dan back end-nya. Seperti dilihat ini, untuk peminjaman ruang back-end-nya ini, saya menggunakan arsitektur service layer. Jadi, saya membagi code-nya menjadi beberapa bagian, yang mana setiap bagiannya itu memiliki fungsi masing-masing, seperti itu. Oke, langsung saja saya jelaskan mulai dari awal ya. Misal di webnya tadi kan kita mau create peminjaman. Nah, ini kita isi formnya tuh di sini di peminjaman create.js. Nah, ketika di web itu kita mengklik simpan peminjaman, itu kita langsung masuk ke services ini di peminjaman services di sini. Nah, services ini fungsinya untuk mengirim data ke backend melalui Axios. Lalu backend-nya itu dikirim ke endpoint API peminjaman yang ada di backend itu tadi. Seperti itu. Lalu di backend-nya sendiri, yang pertama menerima request itu ada di controller ini, di peminjaman controller. Jadi controller itu fungsinya untuk menerima request dari backend, tapi prosesnya itu tidak dieksekusi di sini. Dia langsung mengirimnya ke peminjaman services. Ke peminjaman services. Nah, baru di services ini, baru di data itu diproses. Kayak ini eh, ditanya dulu apakah ruangannya itu yang di booking itu ada, terus langsung dia itu ngeset statusnya itu menjadi pending, terus juga
Habis itu dia langsung disimpan ke database. Nah, di sini database-nya itu juga disimpan di eh, data ini di app DB konteks itu. Nah, setelah data itu disimpan, maka data itu dikirim balik ke front end sehingga pengguna itu bisa mendapatkan notifikasi bahwa peminjaman itu berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan workflow gate-nya. So, kita ke front end. Nah, di sini saya menggunakan branching strategi. Jadi menggunakan dua branch utama, yaitu bisa dilihat itu develop dan master kan awalnya atau main. Jadi kalau master ini digunakan untuk kayak first commit isinya ya. Commit yang pertama untuk first commit. Nah, sedangkan develop ini digunakan untuk tempat mengintegrasi fitur-fitur baru seperti itu. Untuk branch-nya sendiri, itu tuh saya membuatnya per fitur. Jadi misal ini fitur ruangan page, jadi eh, fitur yang ada di halaman ruangan, kayak gitu. Ini untuk yang di halaman peminjaman, ini untuk layoutnya dan segala macam. Nah, jadi pertama itu saya kalau misal menambahkan fitur baru, saya itu membuat branch baru dulu. Lalu saya akan menambahkan atau ngoding fiturnya itu di dalam branch itu. Lalu setelah selesai, saya push ke branch fiturnya. Lalu seperti itu seterusnya. Nah, setelah semua fitur branch fiturnya selesai, saya akan memerge-nya di branch develop ini. Jadi ini, nah di sini untuk project board-nya ini ada tabel, tiga tabel ya. Ada in progress, done, sama to do. Jadi to do ini untuk yang kalau kita mau memulai tas-tasnya ini kita taruh di to do semua. Nah kalau misal kita mau ngerjain, lagi ngerjain gitu kita taruh di in progress. Lalu kalau udah selesai itu taruh di done. Nah ini udah di done semua soalnya saya sudah selesai mengerjakan semuanya seperti itu.